Untuk Pilkada Jakarta, sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan agar mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Partai sohibnya Anies Baswedan, PKS, ternyata memutuskan untuk mengusung kadernya Sohibul Iman sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ pada Pilgub 2024 ini. Ini sekaligus memastikan bahwa PKS tak lagi mengusung Anies Baswedan. Dengan kata lain, PKS cerai dengan Anies Baswedan. Padahal, sebelumnya PKS lah yang konsisten membesarkan nama Anies Baswedan di panggung politik praktis sejak Pilgub 2017 dan Pilpres 2024 kemarin. Ini menimbulkan sejumlah tanya. Ada apa antara PKS dan Anies? Apakah Anies sudah tidak menarik lagi bagi PKS? Atau jangan-jangan kampanye politik identitas sudah tidak menarik lagi seperti Pilgub 2017 lalu? Kita semua tahu bahwa manuver Anies Baswedan di Pilgub 2017 lalu, dia tiba-tiba merubah haluan dari figur yang sangat anti politik identitas menjadi penunggang politik identitas yang kerjasama dengan kelompok-kelompok radikal. Saat itu, tensi politik sangat panas dan sedang tinggi-tingginya. Intimidasi sana, intimidasi sini, persekusi verbal hingga teriakan bunuh Ahok masih membekas di benak saya hingga sekarang. Gara-gara itu juga muncul aksi yang berjilid-jilid, mulai dari aksi 411 hingga 212, bahkan sampai sekarang masih ada reuni alumni-alumninya. Banyak orang sampai tidak berani keluar rumah karena takut dipersekusi jika sampai dituduh menggunakan atribut politik tertentu saat itu. Bahkan pada saat pelantikan Anies pun, Anies dalam pidato pembukanya masih menyinggung soal pribumi dan non-pribumi. Jadi jangan heran, Anies dilabeli sebagai bapak politik identitas dari saat itu sampai sekarang masih konsisten. Maka tak sedikit orang mengasosiasikan PKS adalah Anies dan Anies adalah PKS. Karena memang Anies versi 2017 adalah produk instan bersama Gerindra kala posisinya sebagai oposisi pemerintah saat itu sedang panas-panasnya. Meski direshuffle Jokowi dari jabatan Menteri Pendidikan, tapi Anies rasanya bagai mendayung di atas lautan tenang. DKI Jakarta bagai tergaransi di tangannya sendiri karena politik identitas itu yang gratis dan sangat mudah untuk mengakomodir massa. Lalu, mengapa Sohibul Iman bukan Anies lagi? Ini menjadi menarik karena baik Anies maupun PKS, mereka tidak memiliki konflik berarti dalam kerjasama mereka dari dulu sampai sekarang, walau dia berusaha keras menghapus label politik identitas dengan berusaha dekat dengan kelompok minoritas. Mungkinkah karena Anies terlihat oportunis, tidak berkarakter, dan tidak berideologi? Mengingat pinangan PKB langsung disambar oleh Anies Baswedan 2 minggu yang lalu sebagai calon gubernur DKI tanpa ada komunikasi ke PKS terlebih dahulu. Bisa jadi langkah Anies bersama PKB dianggap mendahului dan tidak menghormati PKS yang telah mati-matian memperjuangkan Anies Baswedan terutama di Pilpres kemarin. PKS kemarin bahkan rela kehilangan kursi wakil presiden demi mengakomodir Anies Baswedan bersama Cak Imin dari PKB. PKB juga terlihat seolah bermain dua kaki, ingin mendukung Anies di Jakarta, tapi di pusat ingin menjadi bagian dari kelompok pemerintah. Anies dan PKB bisa dinilai sebagai pihak yang oportunis dan membahayakan ideologi partai PKS. Apalagi dari logika elektoral dan politik, memang sudah saatnya PKS berjaya di kota sebesar Jakarta saat ini. Apalagi PKS sudah mendapat suara terbanyak di Pileg DKI Jakarta 2024. Suara mereka 16% atau lebih dari 1 juta suara. Bahkan PKS unggul dari PDIP 14% dan Gerindra 12%. Bagi PKS, ini kesempatan terbaik untuk menguasai Jakarta sekaligus menjadi penentu di pemilu 2029 nanti.
Bayangkan jika PKS memimpin di eksekutif, juga memimpin di legislatif Jakarta. Dipastikan mereka ini akan memegang kebijakan atas separuh perekonomian dan politik Indonesia. Teori berikut yang lagi hangat dan diulas oleh Tempo adalah, bisa jadi ini adalah bagian dari skenario istana untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak ada partai politik yang mendukungnya di Pilgub Jakarta nantinya. Jokowi sekaligus merekomendasikan Ridwan Kamil dan Kaisang untuk bertarung mewakili Partai Koalisi Indonesia Maju. Khusus bagi PKS, jika tidak mengusung Anies, maka dipastikan kursi menteri akan dibagi di pemerintahan berikutnya nanti. Alasan ini cukup menggiurkan bagi PKS karena sudah hampir 10 tahun mereka tidak merasakan kursi kekuasaan lagi. Apalagi dengan posisi memegang kekuasaan dengan ketua legislatif di DPRD, rasanya PKS akan jadi penentu perpolitikan di Indonesia nantinya. Tapi satu sisi, PKS bisa-bisa kehilangan kursi Jakarta 1 karena mau tidak mau Sohibul Iman hanya akan berperan sebagai pelengkap saja, bukan penentu di Pilgub Jakarta. Apalagi PKS mesti memahami jika suara mereka terdongkrak pada Pileg 2024, juga berkat suara Anies yang elektabilitasnya masih tertinggi di Jakarta. Tidak mengusung Anies sebagai gubernur Jakarta, ini berarti harus siap kehilangan suara elektoral Anies Baswedan, terutama anak-anak muda yang memilih partai karena sosok figur. Bagi pemilih Anies Baswedan, siap-siap saja gigit jari jika Anies sampai tidak bisa bertarung di Pilgub DKI Jakarta lagi. Isu PDI Perjuangan yang mengusung Anies juga belum sepenuhnya bisa terwujud karena pertimbangan ideologi mesti didorong oleh semangat yang sama melawan tirani kekuasaan yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik selalu menghadirkan dinamisme dan oportunitas meski jalan itu penuh dengan kotoran sekalipun. Bagi Anies, ditinggal PKS bisa jadi kesempatan untuk mendekatkan ke PDI Perjuangan dan kembali lagi berwajah nasionalis dengan resiko kehilangan pendukung yang sangat militan di akar rumputnya. Bagi PKS, ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa partai dengan suara terbanyak di Pileg DKI tak selamanya menjadi tim hore lagi atau mau menjadi alat bagi oligarki untuk pemerintahan mendatang karena sudah menguasai legislatif Jakarta. Saya John Sitorus, Insight.